puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmat, taufik dan hidayah serta inayahnya. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa melakukan berbagai macam aktivitas. Salah satunya adalah hadir di mushola sufi dalam rangka mengikuti sholat-sholat berjamaah, diantaranya sholat subuh yang baru saja kita laksanakan. Amin ya robbal alamin. Izinkan saya berdiri di sini mewakili atau menggantikan Ustadz Muhammad Ali Suryadi yang sebenarnya pada pagi hari ini, subuh ini, yang mengisi acara kuliah subuh di mushola sufi adalah Ustadz Muhammad Ali Suryadi, dan saya jadwalnya minggu yang akan datang atau minggu depan. Namun karena beliau berhalangan minggu ini, saya diizinkan untuk menggantikan beliau. Jadi kemungkinan minggu depan waktu atau tempat saya digantikan oleh beliau. Ya, saya berdiri di sini ya sebetulnya agak grogi juga. Enaknya sih mestinya minggu besok, tapi karena ada perubahan jadi saya minggu ini. Kenapa? Karena minggu kemarin habis ada Bang Miko. Dia orang pada ketawa semua sama dia. Lah saya nih kayaknya nggak bisa bikin orang ketawa begitu. Ya tapi mudah-mudahan apa yang saya akan sampaikan bisa bermanfaat khususnya buat kita semua, dan mudah-mudahan akan menambah ilmu juga buat kita. Yang sudah banyak ilmunya akan semakin banyak, yang belum punya ilmu mudah-mudahan akan bertambah ilmunya. Nah, kira-kira apa nih yang mau saya omongin? Karena masalah sholat wajib, masalah sholat sunnah, membaca Al-Quran, tentang riwayatnya Nabi, sahabat, dan juga yang lain-lainnya sudah sering disampaikan oleh teman-teman kita, oleh para mubalik, penceramah ya gitu ya, para pengisi kuliah subuh di mushola sufi. Karena memang kita berjalan sudah hampir lebih dari 1 tahun, pasti materi yang disampaikan sudah banyak, walaupun kadang-kadang ditimpah lagi. Itu sebetulnya hanya sekedar mengingatkan, jangan sampai kita lupa. Nah, kira-kira ada yang tahu pagi ini apa yang akan mau saya sampaikan? Gak ada yang tahu. Saya sendiri aja bingung. Saya aja sendiri bingung mau ngapain. Yang insya Allah yang akan sampaikan pada saat ini adalah sekedar motivasi ya, bukan bahas masalah membaca Quran, sholat wajib, sholat sunnah, riwayat Nabi dan lain sebagainya. Tapi saya coba seling dengan menyampaikan sekedar motivasi yang saya kasih judul komunikasi bisa menyelesaikan masalah. Ya Bang Ibu ya judulnya tidak. Komunikasi bisa menyelesaikan masalah. Iya. Karena Rasulullah sendiri mengatakan di dalam kata-kata bijaknya, yang terbaik di antara kamu adalah orang yang tidak menyakiti orang lain dengan lidah dan lisan. Ya, itu sama dengan kita berkomunikasi. Sampai begitu pentingnya berkomunikasi, banyak perguruan tinggi membuka fakultas ilmu komunikasi. Ini kalau nggak penting, orang-orang penting di sana nggak bakalan buka jurusan ini. Tapi karena komunikasi ini sangat penting, sehingga dibukalah di perguruan tinggi ngajarin orang bagaimana caranya ngomong. Gitu loh. Caranya ngomong ini nanti kita bareng-bareng kita ngomong. Ya, komunikasi itu sangat penting karena saya beberapa kali menyelesaikan masalah karena salah komunikasi. Terjadi keributan di masyarakat, terjadi pertengkaran di masyarakat, terjadi perselisihan di masyarakat karena salah komunikasi. Ya, salah komunikasi. Dia ngomong begini, dia sampaikan sama dia begini, kedengeran sama pelakunya begini. Begitu kita sidang, saya nggak ngomong begini, ditambahin sama dia. Lah saya juga nggak ngomong begini, tambahin sama dia. Sampai sama dia jadi banyak. Begitu jadi banyak tuh omongan. Begitu akhirnya berseteru, bertengkar, ribut gara-gara salah berkomunikasi gitu. Dan juga ketika kita kumpul, ada sekelompok orang lagi kumpul di satu tempat, entah itu di mushola atau di Bokun Capi atau di mana. Ketika mereka kumpul, kita datang.
Kita datang jangan langsung nyerocos saja kita datang assalamualaikum salaman, kita duduk dulu dengerin apa lagi yang dibahas. Jangan mentang-mentang kita habis nonton bola kita datang ke situ assalamualaikum salaman nyerocos saja. Bukan main Indonesia lawan Argentina, Indonesia menang 5-0, Messi dikasih kartu merah, kan bagus itu ya, bagus banget itu cerita. Cuman karena orang lagi bahas masalah yang lebih penting, akhirnya kita dicuekin. Akhirnya kan kita dicuekin, kan sayang gitu. Jadi kita datang ke tempat itu, kita dengerin dulu apa yang jadi bahasan orang. Kecuali orang yang ada di situ mancing kita, ngajak kita ngomong, baru kita masuk gitu. Karena saya sendiri ada pengalaman. Minum dulu Bang ya. Emang dari pagi belum minum. Ya karena saya ada pengalaman suatu hari saya sama Bang Haidir dan teman-teman panitia dari koperasi waktu itu kita jalan-jalan, mobilnya waktu itu bisnya ada 4, kita taruh di Tanjung Mas Raya, persiapan kita lebih dari 1,5 bulan, 1,5 bulan. 2 hari mau berangkat kita kasihin itu yang mau ikut, kita dari jauh hari itu udah minta daftarnya. Siapa-siapa yang mau ikut jalan-jalan, ayo daftar. Karena apa? Karena kita mau ngitung berapa yang ikut, nanti kita sesuaikan dengan bis yang kita siapkan. Gitu, daftar, kita susun. Kemudian 2 hari sebelum berangkat, kita kasih dia nomor kursinya sama random acara dan lain sebagainya. Harapan kita masih ada spare waktu 2 hari. Kalau yang belum dapat nomor, nanti dia laporan sama kita, Pak saya nggak dikasih nomor, kan saya anggota gitu. Tapi karena nggak ada lagi, ya udah kita pesan waktu itu ada sekitar berapa dan pokoknya ada 4 bis. Menurut kita itu udah cukup buat yang berangkat. Oke, pada hari hanya di Tanjung Mas Raya pagi-pagi kita udah menyiapkan segala sesuatunya, bis sudah datang, udah kasih nomor kursi dan lain sebagainya. Semua sudah mulai berdatangan peserta jalan-jalan. Tiba-tiba ada yang kagak dapat nomor. Datang masuk, taruh aja tasnya di kursi orang yang ada nomornya. Itu banyak hampir 4 bis semuanya begitu ada. Semuanya begitu. Lah, kemudian yang punya nomor datang dan dilihat di kursi dia yang ada nomornya udah ditempatin orang. Lapor sama saya, Pak, gimana sih ini orang tempatnya udah ditempatin sama orang? Siapa yang tempatin? Nggak tahu, kan cuma ada tasnya doang gitu. Begitu, semua bis laporan begitu. Waduh, saya udah pusing nih. Kemudian orang-orang yang ada di situ semuanya nyalain saya karena saya sebagai koordinator acara, nyalain salah. Semuanya kelihatannya wajahnya benci sama saya, marah sama saya, benci karena mungkin mereka berpikiran begini bagaimana sih atau Pak Bapak maksudnya yang kagak dapat kursi disuruh duduk, yang dapat nomor disuruh duduk, yang nggak dapat nomor malah berdiri. Waduh, gimana ya kalau saya mudah mandir ke semua orang lihat saya udah nggak ada yang mau negor saya, pada kesel udah pada benci semua sama saya. Waduh, gimana nih? Akhirnya begitu mobil udah banyak, dah masuk. Mau masuk di mana Pak? Kursinya kagak ada. Masuk ke mana katanya? Waduh, dia udah kita masuk dulu deh ya, kita masuk dulu. Saya kalau nurutin emosi pada saat itu marah saya juga. Kesel sama orang yang kagak daftar tiba-tiba datang. Tapi kalau kita suruh pulang juga nggak mungkin kan? Nggak mungkin, mereka udah masak, udah nyiapin segala sesuatunya. Kalau kita suruh pulang dia kan kecewa karena dia juga anggota gitu. Cuma masalahnya dia nggak daftar. Kemudian saya berpikir sejenak, saya langsung masuk ke bis 1. Apa kata saya di bis 1? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh peserta jalan-jalan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini di luar dugaan karena prediksi saya, hitungan saya udah cukup ini orang yang akan berangkat jalan-jalan. Karena sesuai dengan nomor yang sudah saya tempelin di kursi, maka sesuai dengan nomor yang sudah saya bagikan kepada orang-orang. Tapi karena ada teman-teman kita, ada saudara kita yang akan dapat nomor, tiba-tiba dia datang pengen naik, masa kita suruh pulang gitu. Ya terus gimana nih Pak? Karena begini dah, yang penting kita sama-sama bisa berangkat ke sono, kembali lagi ke rumah dengan selamat. Sekarang kita utamakan ibu-ibu terutama yang punya anak, kasih dah dia duduk dulu, biarin dah bapak-bapaknya mandiri, nggak apa-apa.
Yang penting ibu-ibu bisa duduk semua. Oh ya ada Pak, baik Pak, gitu. Udah semua kita atur. Saya masuk lagi di bis 2, begitu juga saya sampaikan, di bis 3 juga begitu saya sampaikan, dan di bis yang terakhir pun di bis 4 begitu juga saya sampaikan. Semua bis saya sampaikan seperti itu. Akhirnya orang-orang yang tadinya benci, yang tadinya kesel banget sama saya, tiba-tiba berubah wajahnya. Saya lihat dari wajahnya pada anyer-anyer, pada kelihatan tadi manyun, merongos, segala macam, akhirnya berubah. Itu karena komunikasi. Sehingga sampai di lokasi pun saya sibuk ngurusin mobil masuk. Ini maaf ya, ini cerita. Ini karena ada kaitannya dengan judul komunikasi menyelesaikan masalah gitu ya. Makanya ketika saya misalkan itu saya capek banget ya. Ada sekelompok ibu-ibu makan, saya ditawarin, saya gak mau makan, dikasih pepes, ke sono juga dikasih ayam sepotong, di sono juga dikasih, ya pokoknya banyak lah. Akhirnya bawaan saya gak kemakan, saya makan yang orang boleh bagiin. Itu kenapa? Karena komunikasi saya tadi di bis bisa menyelesaikan masalah. Coba kalau saya diam aja, saya diam aja. Dari sini sampai jalan, sampai sono saya diperbutin orang, sampai turun juga kayaknya orang kagak ada terima kasih sama saya. Gitu, karena saya berkomunikasi dengan baik sehingga pemahaman orang yang tadinya dangkal tidak mengerti akhirnya bisa saya selesaikan dengan komunikasi yang saya sampaikan di dalam bis itu. Ya itu ya sedikit cerita. Ya jadi mari sama-sama kita perbaiki komunikasi kita agar supaya kesalahpahaman kita antara satu dengan yang lain bisa diselesaikan dengan baik. Komunikasi itu penting banget. Komunikasi penting banget. Orang sepintar apapun kalau tidak bisa berkomunikasi, orang nggak akan tahu kalau dia pintar. Sehebat apapun orang kalau dia tidak bisa berkomunikasi, orang tidak tahu kalau dia hebat. Sekaya apapun orang, kalau dia tidak bisa berkomunikasi, orang tahu kekayaannya, karena kekayaan tidak perlu diumumin, tidak perlu dikomunikasikan. Ya seperti pelawak Bang Bolot umpamanya. Bang Bolot dia didandanin seperti badut. Begitu dia masuk ke studio, orang di studio ketawa semua, bahkan penonton TV ikut ketawa. Nah begitu dia masuk, dia duduk, dia nggak ngomong, orang ketawa nggak? Agak ada yang ketawa karena dia tahu apa yang dia mau ngomongin. Begitu. Jadi komunikasi di segala segi bisa dapat menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir saya cerita lagi sedikit karena ini juga penting kita sampaikan dan perlu saya sampaikan buat menambah bahwa komunikasi itu memang sangat diperlukan. Ngomonglah kita seperlunya, jangan ngomong, jangan menyakiti orang, dan kalau mau banyak asal yang lucu nggak apa-apa, karena itu hiburan, karena itu bisa menyenangkan hati orang, itu juga berpahala. Tapi kalau kita ngomong biar sedikit tapi menyakitkan orang, maka itu akan orang ingat selama-lamanya. Dulu lu pernah ngomong begini sama gua. Kadang sampai dari muda sampai tua pun orang itu akan ingat bahwa dia pernah ngomong, pernah menyakiti kita dengan lisannya, pernah menyakiti dia dengan lidahnya, gitu. Suatu hari bapak-bapak membawa 3 orang anaknya yang masih kecil. Tujuannya mereka akan melakukan perjalanan wisata. Sesampainya di stasiun kereta, mereka naik, bapaknya dengan 3 orang anaknya naik ke gerbong kereta yang kebetulan di dalam gerbong kereta itu sudah penuh dengan orang. Sudah penuh, ada orang yang macam-macam tujuannya, ada yang mau berwisata, ada yang mau bekerja, ada yang mau berbisnis dan lain sebagainya. Ketika bapak itu masuk dengan 3 orang anaknya, dipersilakan duduk sama apa kalau kondektur kereta itu. Ya pokoknya gitu dah, disuruh duduk anak itu. Tapi kurang dari 5 menit, anak itu disuruh duduk nggak betah. Dia bangun, bapaknya diam aja. Dia bangun, dia lari-lari ke sono kemari, dadak duduk di gerbong kereta. Orang-orang yang lagi pada istirahat, ada yang lagi baca Quran, lagi baca Quran, koran, lagi baca Quran, di tempat korannya, marah orang itu. Ada yang lagi tidur di orang-orang gini, marah orang itu. Ada yang lagi makan, direbut makanannya, diambil makanan, kacau balau itu satu gerbong kereta, kacau balau dah pokoknya gara-gara anak 3 itu, anak-anak kecil itu. Semua orang pada saat itu di dalam gerbong itu marah, kesel, tapi nggak ada yang berani mula-mulain. Dan satu ketika ada seorang ibu
dia berdiri di gerbong keretanya, dia ngomong sama bapaknya, bapak yang punya anak-anak ini, bisa nggak bapak atur anak-anak bapak? Bisa nggak bapak memerintahkan anak-anak bapak untuk duduk? Kami semua sangat terganggu. Begitu ibu itu ngomong, yang lainnya ikut berdiri. Iya pak, kami terganggu, kami perlu istirahat, kami butuh istirahat. Kami naik kereta ini, kami bisa bawa kendaraan sendiri, tapi kami butuh istirahat, makanya kami pilih kereta untuk perjalanan kami. Begitu kata dia. Semua orang marah, semua orang. Akhirnya bapak itu dia bangun dari duduknya, dia berdiri, dia diam, dia tertunduk. Orang semua pada bengong, mau ngomong apa ini bapak? Begitu. Dia berdiri, kemudian dia ngomong, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mohon maaf, anak-anak kami baru saja ditinggal mati oleh ibunya. Mereka merasa sangat kehilangan orang tuanya, dan mereka masih shock, masih trauma, masih berduka. Makanya saya mengajak anak-anak saya untuk berlibur, menghibur mereka yang baru saja ditinggal mati oleh orang tuanya. Jadi kepada bapak ibu yang kurang nyaman di gerbong ini, saya mohon dimaafkan Pak, karena saya juga tidak bisa mengasari anak saya, tidak bisa mengerasi anak saya, karena mereka sedang berduka yang baru beberapa hari ditinggal sama ibunya. Kemudian orang yang tadi berdiri marah di atas gerbong semua turun, duduk. Semua duduk dan semua terdiam. Akhirnya anak-anak yang tadi lagi berlari-larian, yang mengganggu, yang bikin gaduh di dalam gerbong kereta, mereka dipanggil. Ada yang manggil dia, ya nak, sabar ya nak, ada yang ngasih permen, ada yang ngasih makanan, ada yang ngasih apa, semua. Sehingga 3 anak itu banyak dapat hadiah dari penghuni atau penumpang yang ada di gerbong itu. Kemudian setelah mereka dapat itu, mereka juga pada duduk di kuncinya dan pada makan makanan yang telah dibagikan oleh penumpang yang ada di gerbong itu. Itulah komunikasi. Kalau seandainya bapak itu tidak menjelaskan apa yang telah terjadi oleh anak-anak itu, maka bapak-bapak yang ada, ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di gerbong itu pun tidak tahu permasalahan mereka, maka mereka akan terus-menerus mengumpat, akan terus-menerus memarahi anak itu, dan akan terus-menerus kesel sama orang tua yang tidak bisa mendidik, tidak bisa mengajarkan anaknya. Jadi itulah komunikasi. Ya mungkin kita sendiri juga sudah masing-masing punya trik bagaimana caranya kita mengatasi masalah di rumah tangga. Ketika kita berselisih dengan istri, berselisih dengan anak, maka penyelesaiannya bukan dengan kekerasan, bukan dengan ADART, tapi dengan komunikasi. Mudah-mudahan dengan berkomunikasi yang baik bisa menyelesaikan masalah. Ya, demikian.